Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini continue dulu ya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf yang harusnya jam 8 sudah on, harus terlambat ya. Dengan tidak mengurangi semangat semua, kita langsung mulai saja. Malam ini saya mau izin share screen dulu materinya. Yang ini. Kelihatan ya? Kelihatan kan? Ada Kak, ada. Ya, oke. Oke, malam ini itu kita akan berbincang tentang peran gender dalam keluarga. Sebelum kita mulai berbicara jauh tentang kenapa dalam keluarga harus berbincang soal gender. Emang di dalam keluarga ada gitu. Kita mau membahas dulu secara umum tentang membahas secara umum dalam artian menyamakan persepsi kembali ya, menyamakan persepsi kembali tentang apa sih sebenarnya jenis kelamin atau seks dan gender. Kita bedah satu persatu. Saya tahu semua orang yang ada di grup ini sudah paham, sudah tahu, cuman ada baiknya jika kita samakan kembali atau ingat-ingat kembali ya, bahwa ketika kita berbicara soal jenis kelamin atau seks, maka berarti itu adalah tentang lalu jika kita berbicara soal gender, jangan-jangan selama ini kita merasa seks adalah gender, gender adalah seks ya. Padahal kan berbeda ya, jika tadi jenis kelamin atau seks adalah perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan, maka gender sebenarnya adalah perbedaan peran dan fungsi. Perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab laki-laki serta perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial. Karena dia hasil konstruksi sosial, maka dia sebenarnya adalah buatan manusia. Tidak bersifat kodrat, dapat berubah, dapat ditukar, dan itu tergantung pada waktu serta budaya setempat. Sorry, ini kenapa tidak bisa bergerak? Nah, jika berbicara soal perbedaan seks, maka tentu kita akan berbicara soal laki-laki dan perempuan ya, di mana laki-laki memiliki penis, testis, sperma, jakung, hal kodrat yang bukan ciptaan manusia, yang sudah diciptakan Tuhan seperti itu. Demikian juga perempuan, punya payudara, vagina, ovarium, menstruasi, serta sel telur. Perempuan bisa hamil, melahirkan, dan menyusui. Ini merupakan peran istri atau para ibu, di mana laki-laki bisa membuahi sel telur yang merupakan peran sebagai suami atau ayah. Nah, selanjutnya adalah berbicara soal sebenarnya bagaimana perbedaan peran gender. Perbedaan peran gender artinya bagaimana konstruksi sosial membangun laki-laki dan perempuan itu sendiri. Misalnya, untuk laki-laki itu kan mayoritas kita tahu bahwa bentukan sosialnya laki-laki maskulin. Kuat, gagah, perkasa, pemberani, tegas, rasional, terus terang, agresif ya. Terus laki-laki harus bekerja di luar rumah untuk kerja produksi atau menghasilkan uang. Karena harus menanggung beban keluarga, maka laki-laki diupah secara utuh. Sementara kalau kita berbicara soal perempuan, berarti itu identik dengan feminin, di mana perempuan itu harus ini konstruksi sosial ya, lembut, perhatian, perasa, emosional, mengalah, beraninya di belakang, ya nggak sih? Bergantung, submisif. Selain itu juga perempuan diberi tempat di dalam rumah untuk kerja domestik dan reproduksi. Apalagi konstruksi sosial berikutnya, perempuan itu tidak perlu bekerja mencari nafkah. Kalaupun bekerja, dianggap sebagai pelengkap. Nah, perbedaan-perbedaan peran gender ini yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan gender karena oleh masyarakat umum kita sering diartikan sebagai kodrat. Jika kita lihat lagi dengan teliti apa sebenarnya pembedaan sifat, fungsi, ruang dan peran gender dalam masyarakat itu, kita bisa lihat di sini ya bagaimana masyarakat membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal sifat, fungsi, ruang lingkup serta tanggung jawab. Jika berbicara soal laki-laki dan perempuan terkait sifat, maka berarti itu maskulin dan feminin. Fungsi berarti produksi dan reproduksi. Di ruang lingkup itu publik domestik. Tanggung jawab berarti nafkah utama dan nafkah tambahan.
Sementara jika kita membahas soal maskulin dan feminin, laki-laki harusnya ya konstruksi sosial dominan, kuat, agresif, ya nggak sih, rasional, aktif, dan lain-lain. Di saat juga laki-laki akan lebih fokus pada hal-hal yang berbau teknologi. Sementara konstruksi sosial tentang maskulin dan feminin, khusus untuk feminin itu identik dengan lemah, pasif, emosional, hobinya belanja atau tata rias, atau hal-hal yang indah, misalnya balet, tari, begitu-gitu ya. Nah, ketika kita sudah tahu tentang bagaimana masyarakat membedakan tentang maskulin dan feminin, bagaimana tadi perbedaan gender dan seks, kita masuk pada ruang yang namanya ruang keluarga. Kenapa? Karena harus disadari bahwa keluarga itu kan adalah bagian terkecil dari masyarakat ya, yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya. Jadi kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, kebutuhan sosial psikologi itu pun masuk di dalamnya pendidikan, pengasuhan, pemeliharaan, kasih sayang. Nah, keluarga itu pun merupakan wadah yang utama dan pertama bagi setiap manusia yang memfasilitasi individu untuk dipersiapkan menjadi manusia yang utuh melalui fungsi-fungsi sosial tadi, budaya, pendidikan, dan pengasuhan, ekonomi, spiritual, dan pengenalan lingkungan. Lalu, apa sebenarnya fungsi keluarga itu sendiri terkait kemitraan gender dalam keluarga? Jangan sampai kita ketika sudah masuk dalam kehidupan berkeluarga malah blank ya, tidak tahu bahwa ada pembagian peran di dalamnya, ada kemitraan di dalamnya, yang dimana fungsi dan peran itu sebenarnya merupakan tujuan bersama si suami dan istri ya, tujuan bersama keluarga ini, dimana ada diferensiasi peran dalam keluarga itu, diferensiasi peran yang merupakan alokasi tugas dan aktivitas yang harus dilakukan dalam keluarga. Selain itu, ada juga fungsi-fungsi yang harus dijalankan agar keseimbangan sistem dapat tercapai, baik itu pada tingkat individu maupun keluarga masyarakat. Sebelum kita masuk terlalu jauh, kita harus tahu dulu juga tentang apa sebenarnya fungsi keluarga yang responsif. Ada beberapa pemahaman yang bisa kita lihat. Fungsi keluarga menurut peraturan pemerintah nomor 21, bagaimana fungsi keluarga menurut Matensis and Hill, dan bagaimana fungsi keluarga menurut United Nations. Ada macam-macam. Kalau menurut peraturan pemerintah, dia berarti fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosial, dan ekonomi, serta pembinaan lingkungan. Ada lagi fungsi keluarga sebagai fungsi pengakuan ikatan suami istri, fungsi perawatan dasar anak, fungsi perlindungan anggota keluarga, macam-macamnya. Bagaimana sebenarnya keluarga itu harusnya responsif gender. Nah, turunannya nanti juga ada macam-macam sebenarnya. Bagaimana aplikasi kemitraan dan relasi gender dalam pelaksanaan fungsi keluarga. Ada macam-macam. Menurut PP nomor 21 sendiri ada fungsi keagamaan, ada fungsi sosial budaya, ada fungsi cinta kasih. Yang jika kita lihat secara detail, yang terlibat utuh adalah ayah dan ibu. Jadi ayah dan ibu berkewajiban mendidik anak. Jadi, mendidik anak laki-laki dan perempuan. Jadi bekerja bersama, mitra nih, suami istri, ayah dan ibu. Soal apapun, soal keagamaannya, soal sosial budaya, soal reproduksi, sosialisasi, dan pendidikan. Jadi tidak ada satu orang pun yang paling berat tugasnya ya. Jadi semuanya dilaksanakan secara bersamaan. Ini tentang aplikasi kemitraan relasi gender dalam keluarga berdasarkan PP nomor 21. Lalu bagaimana kemitraan dan relasi gender dalam pelaksanaan fungsi keluarga menurut United Nations? Itu pun hal-hal yang dilakukan bersama-sama. Yang paling atas misalnya pengukuhan ikatan suami istri. Suami istri sedapat mungkin mempertahankan pernikahan dengan menyelesaikan masalah yang ada dengan manajemen konflik.
penyesuaian konsensus dan pembaharuan komitmen. Nah, ini biasanya kami di Salampuan ya sering sekali berdiskusi dengan teman-teman atau remaja-remaja yang berencana mau menikah. Jadi selalu bercerita tentang kalau mau menikah itu kan idealnya kita sudah banyak paham ya, sudah banyak tahu. Salah satunya adalah yang seperti ini, bahwa sebelum kita melangkah ke pernikahan itu bersama si calon harusnya kita tuh sudah paham dulu soal manajemen konflik, soal hak-hak reproduksi, sehingga saat sudah masuk ke dunia pernikahan akan lebih mudah tiktokannya. Jadi tidak ada yang bekerja sendiri, tidak ada yang effortnya harus lebih berat dari yang lain, karena pemahamannya sudah ada dari sebelum mulai memasuki pernikahan. Jadi jelas bahwa laki-laki dan perempuan punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, memberikan perawatan emosi kepada seluruh anggota keluarganya. Lalu kenapa harus ada pembagian peran? Nah, pembagian peran ini bertujuan untuk ada distribusi tugas dalam rangka menjaga efisiensi dan keseimbangan sistem keluarga dan masyarakat. Sekali lagi karena memang hubungan dalam keluarga suami istri itu kemitraan ya. Meskipun ada pembagian peran yang oleh sebagian masyarakat itu didasarkan pada tradisi-tradisi leluhur ya. Atau ada hal-hal lain yang membatasi norma yang kadang-kadang dianggap ada hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki, pun demikian ada hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh perempuan. Tetapi padahal jika kita mampu memahami dengan baik soal definisi-definisi peran atau role setiap orang dalam keluarga, itu proses implementasi dalam keluarga akan lebih baik. Misalnya ketika kita berbicara soal peran, maka peran itu adalah pattern of masculine or feminine behavior of an individual that is defined by a particular culture. Means itu pola-pola maskulin atau feminin dari perilaku individu yang dibentuk oleh budaya. Jadi karena budaya, jadi itu bukan kodrati ya, bukan hal yang bentukan Tuhan lalu kita nggak boleh tidak melakukan itu. Atau misalnya memahami bahwa peran adalah ada aktivitas normal atau kebiasaan-kebiasaan yang dari seseorang dalam keadaan-keadaan sosial tertentu. Ada banyak misalnya ya. Selain itu juga ada set-set perilaku yang saling berhubungan, hak-hak kewajiban yang oleh masyarakat kita dianggap itu cuma bisa boleh dilakukan oleh laki-laki dan tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Nah, jika kita tarik garis besar soal peran gender, sebenarnya ada tiga peran utama gender atau gender triple roles. Di antaranya peran-peran publik, peran domestik, dan peran kemasyarakatan. Peran publik itu misalnya apa? Peran publik itu kegiatan-kegiatan produktif ya. Contohnya bekerja baik di luar rumah maupun di dalam rumah yang mendapatkan upah atau barang, paid works. Atau kegiatan-kegiatan reproduktif, itu untuk yang domestik ya, bekerja di dalam rumah sendiri dan tidak ada yang membayar. Misalnya memasak, menjahit, membersihkan rumah. Atau peran kemasyarakatan, kegiatan sosial budaya yang tidak dibayar, tetapi memberikan manfaat bagi semua. Nah, peran-peran gender itu sendiri selain terbagi atas gender triple roles, yaitu peran publik, domestik, dan kemasyarakatan, juga ada menurut para ahli talent person, misalnya peran pendidikan, peran profesi, peran pekerjaan di rumah, peran pengambilan keputusan, peran pengasuhan anak dan pendidikan. Nah, peran pendidikan ini di masa lalu gapnya sangat kelihatan. Misalnya ada kualifikasi profesional tinggi yang hanya penting untuk laki-laki misalnya, atau tetapi jika dia sudah masuk pada peleburan total perempuan dan laki-laki, maka pada akhirnya sampai pada kualitas kelas yang sama untuk laki-laki dan perempuan. Tidak ada lagi gap, cuma laki-laki yang boleh nih, perempuan enggak nih. Atau jika dia berbicara soal profesi, tempat-tempat kerja profesional itu bukan tempat untuk perempuan.
atau karir dan profesional tinggi itu tidak penting untuk perempuan. Ini sebenarnya sampai sekarang pun ada ya, bahwa ada peran-peran profesional lain itu kita nggak boleh, perempuan nggak boleh ada di situ. Padahal jika kita masuk pada pola-pola peleburan itu sendiri, karir itu adalah hal yang sama pentingnya untuk laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan kesempatan bekerja, kesempatan berkarir secara profesional bagi laki-laki dan perempuan itu sangat dibutuhkan. Selain itu, jika membahas soal pekerjaan-pekerjaan domestik, pekerjaan-pekerjaan di rumah, itu identik bahwa pemeliharaan rumah dan pengasuhan anak merupakan fungsi utama perempuan, di mana partisipasi laki-laki hanya pada fungsi sebagian saja. Padahal semua pekerjaan di rumah itu harusnya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara setara. Ada kontribusi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana pengambilan keputusan? Nah, di Islam misalnya ya, bahwa kan kita emang harus patuh nih pada suami, ya harus patuh pada suami. Bahkan ada salah satu ayat yang Allah tuh bilang kalau seorang perempuan itu bisa sujud pada selain Allah, maka sujudnya kepada suaminya gitu kan. Tidak berarti bahwa pada saat pengambilan keputusan maka mutlak apa kata suami oke gitu. Kita tuh tetap harus ada kesempatan memberikan pendapat, kesempatan berdiskusi, sehingga keputusan-keputusan yang ada dalam keluarga itu diambil secara bersama, tidak ada yang mendominasi dan secara setara. Lalu bagaimana dengan pengasuhan anak dan pendidikan? Di sebagian masyarakat, perempuan menangani sebagian besar fungsi untuk mendidik anak dan merawatnya setiap hari. Jadi fungsi pengasuhan betul-betul hanya pada ibunya saja. Padahal laki-laki dan perempuan harusnya berkontribusi secara setara dalam fungsi itu. Bagaimana mengasuh anak? Karena saya selalu bilang ke teman-teman saya bahwa dalam pengasuhan anak itu yang paling penting kan sebenarnya vitamin A ya, vitamin ayah, kehadiran ayah secara utuh, membersamai anak sampai rentang waktu tertentu agar secara batin kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi. Jadi itu bukan tugas ibu aja, bukan tugas perempuan saja. Kita harus berkontribusi secara setara dalam fungsi ini. Nah, sehingga jika kita lihat lebih detail, bagaimana sebenarnya kemitraan gender dan pembentukan jejaring keluarga melalui relasi peran gender itu kita bisa lihat di sini. Bahwa kemitraan gender dalam keluarga itu artinya pelibatan ayah, ibu, anak-anak, baik laki-laki dan perempuan yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, good governance di tingkat keluarga. Karena kan keluarga tuh apa ya, pemerintahan terkecil. Jadi kita tuh nggak akan bisa memiliki negara yang kuat jika struktur terkecil itu tuh nggak kuat gitu loh. Di keluarga ini tuh tidak kuat transparansinya, tidak kuat akuntabilitasnya, tidak kuat governance-nya. Nah, jika kita lihat lebih dalam kan itu sebenarnya hanya tentang perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, kebutuhan yang bukan kodrati, yang sebenarnya itu hal-hal yang peran-peran sosial yang bisa dipertukarkan, dapat berubah, bahkan bisa dikerjakan secara bersama-sama. Bukan kodrat. Pokoknya kalau dia urusan publik tuh bapaknya aja. Kalau dia urusan domestik ibunya aja, tidak begitu. Nah, kalau kita lihat lagi ada banyak contoh-contoh soal bagaimana aplikasi-aplikasi kemitraan suami istri dalam kehidupan keluarga. Mungkin yang belum menikah bisa melihat ya bagaimana ayah ibunya mencerminkan kemitraan-kemitraan soal perbedaan pembagian tugas. Misalnya jika istri sebagai manajer rumah tangga yang mengatur atau memanage soal perencanaan layout ruangan misalnya,
interior design misalnya, atau landscape pekarangan. Nah, istri berperan lain sebagai manajer utama rumah tangganya. Jadi tiktokan di urusan kayak gitu. Selain itu juga ada banyak ya hal-hal sederhana. Misalnya istri mengambil peran nyuci nih, suaminya yang jemur pakaian, hal sederhana kayak gitu ya. Selain itu juga ada yang memang pembagian tugasnya secara jelas terlihat. Misalnya suami sebagai pencari nafkah utama. Nah, apa tugas istri yang lain sebagai mitranya? Tentu berkontribusi secara rutin, menyiapkan macam-macam ya, bagaimana memastikan bahwa suaminya yang berangkat kerja itu terpenuhi secara utuh semua kebutuhannya. Misalnya tas kerjanya, pakaian kerjanya, perlengkapan pekerjaannya. Jadi ini kemitraan yang terjalin utuh perihal pembagian tugas dan peranan keluarga. Lalu bagaimana transparansi? Transparansi dalam keluarga itu kan pada umumnya biasanya yang memegang keuangan keluarga itu kan istri ya, manajer. Jadi meskipun istri itu sebagai manajer keuangan, perlulah kiranya untuk selalu menunjukkan atau mengkomunikasikan keuangan kepada suami. Jadi itu paling penting komunikasi ya. Jadi saya punya teman yang setiap bulan mereka tuh ada meeting keluarga. Entah itu di awal atau di akhir bulan soal perencanaan keluarganya. Perencanaan keluarga artinya, oke, dalam 1 bulan ini ke depan kebutuhan rumah tangga kita tuh ini, dicatat gitu. Kita butuh ini. Tapi pun bukan hanya soal transparansi keuangan ya, tentang capai target-target juga, misalnya soal pengasuhan anak. Si anak kita yang pertama tuh kayaknya dia kurang ini ya, maka di bulan ini kita tuh harus ngapain biar dia berubah, biar lebih baik. Jadi ada hal-hal yang kita bicarakan bersama, kita komunikasikan bersama. Karena kan sekali lagi bahwa rumah tangga itu adalah kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Keputusan-keputusan yang diambil pun adalah hasil pembicaraan bersama antara suami dan istri. Dengan tidak membebankan ke salah satu saja. Jika tadi ada cerminan kemitraan soal pembagian tugas dan peran dalam keluarga, transparansi, juga ada akuntabilitas. Selain itu juga good governance. Jadi ketika kita berbicara soal good governance, it's not only about pemerintah kota gitu-gitu enggak ya. Padahal good governance itu harus dibentuk dulu dalam keluarga. Artinya misalnya suami sebagai kepala keluarga. Artinya bagaimana seorang kepala keluarga menjalankan pemerintahan yang oke. Yang oke dalam menjalankan perannya. Misalnya tuh dia nggak boleh semena-mena, dia nggak boleh otoriter. Bahwa istri harus patuh, taat tuh itu oke, itu wajib ya. Cuman ada pola-pola komunikasi yang harus ditempuh dengan cara yang baik oleh si suami agar tidak terkesan bahwa dia otoriter, bahwa nanti hal-hal yang dijalankan itu sudah berdasarkan kesepakatan bersama yang tentunya harus bijaksana dan mengakomodasi saran atau ide dari istri maupun anak-anaknya. Itu pun bukan hanya tentang hubungan suami dan istri. Good governance juga berarti soal ayah dan ibu tidak boleh menggunakan kewenangannya sebagai orang tua untuk mengeksploitasi anak-anaknya. Ataupun suami ke istri atau istri ke suami, nggak boleh ya. Jadi nggak boleh karena kita sebagai orang tua maka semuanya dieksploitasi gitu loh. Tidak ada, apalagi kalau anak-anak sudah sampai pada tahap mereka kita bolehkan untuk mengungkapkan pendapat. Diatur tentu boleh ya, diarahkan, tapi dieksploitasi rasanya itu memang nggak boleh. Nah, terus bagaimana soal menjalankan peran dan tugas terkait good governance ini? Tentunya harus saling bekerja sama dengan baik ya dalam menstabilkan keadaan keluarga. Sekali lagi yang paling penting adalah jika misalnya ada ketidaksepahaman, maka harus ada solusi yang baik antara pemahaman tentang perbedaan masalah dan bagaimana menyamakan persepsi untuk menuju tujuan keluarga bersama. Jadi kadang-kadang saya tuh selalu bilang bahwa kita tuh nggak boleh
jago ngurusin hal-hal di luar rumah, misalnya jago mengkomunikasikan apa-apa, tapi ternyata di urusan domestik kita tuh nggak bisa ngajak anggota keluarga untuk duduk bersama nyamain persepsi nih keluarga kita nih tujuannya nih mau ngapain, misalnya kan oke, mau masuk surga sama-sama nih. Nah, untuk mau masuk surga sama-sama si ayahnya harus gimana, ibunya harus gimana, anak-anaknya harus gimana, itu tuh harus dibicarain bersama. Jangan sampai ternyata si ayah maunya apa, ibu maunya apa, anak-anak maunya apa, jadi nggak ketemu, nggak jelas mau kemana. Persepsinya udah beda masing-masing. Terus jika kita berbicara soal kemitraan kan tentunya harus belajar juga soal apa yang harus dihindari dalam kemitraan dalam perkawinan. Ada banyak ya. Jika kadang-kadang kita tuh gini loh, saat lagi senang-senang kita akan paham, oh kita tuh harusnya begini, kita tuh harusnya menghindari ini. Tapi kalau lagi marah-marah kadang-kadang, aduh nggak sanggup ini, pokoknya harus lawan aja. Tapi ini harus terus kita ulang-ulang untuk pelajari bahwa dalam kemitraan perkawinan itu kita tuh wajib saling berkata sopan dan menghargai. Kadang-kadang hal-hal sepele itu bisa memicu konflik panjang hanya karena misalnya kita lupa untuk mengapresiasi apa yang sudah pasangan kita lakukan. Kalau misalnya saya mau tanya Hikam deh. Hikam pasti sering ya bilang, aduh thank you ya suami, saya bersyukur sekali punya suami kayak kamu. Iya dong. Sepulah. Iya kan, jadi kadang-kadang hal sepele itu, nggak sepele sih itu maksudnya, meskipun semua orang bersyukur atas apa yang dimiliki pasangannya, harus kita akui manusia itu butuh disampaikan secara langsung, ya nggak sih, harus thank you ya Pap, dianterin atau wah Pap ini enak banget, kayak gitulah ya pokoknya. Atau suami misalnya mengapresiasi masakan istri meskipun masakannya sama aja tiap hari, sekali-sekali nggak apa-apa lah. Oh mam ini enak sekali, atau wah cantik sekali hari ini istriku, gitu-gitu ya. Kadang-kadang kan kita merasa aduh lebay banget ya. Ya sih, cuman itu hal yang dianjurkan. Kenapa? Karena bentuk penghargaan, bentuk apresiasi, dan saya selalu bilang ke teman-teman bahwa itu adalah salah satu usaha untuk stay in love. Karena kan membangun hubungan berdasarkan cinta aja tuh gampangnya nggak sih? Falling in love itu gampang banget. Oke, jatuh cinta, menikah, selesai. Yang paling sulit kan sebenarnya how to stay in love. Bagaimana kita bertahan di kondisi itu agar perasaan saling menghargai tetap ada. Jadi jangan sampai kita tuh sibuk muji orang lalu lupa muji yang ada di sekitar kita, di samping kita langsung, yang menemani kita sepanjang hari. 5 menit lagi materinya ya. Oke, siap. Jam 9. Oh iya ya. Yang selain itu juga harus selalu introspeksi diri, seringlah meminta maaf. Ini yang paling susah. Saya belajar sekuat-kuatnya soal meminta maaf ini. Karena kan kadang-kadang saya pribadi itu gengsi, minta maaf ya dulu sekarang udah lebih oke, sorry saya salah ya, nggak apa-apa, maaf ya, gitu itu tuh penting loh. Atau terima kasih ya hari ini sudah dianterin, terima kasih ya kamu hari ini udah bantu nemenin anak, itu tuh penting banget loh menurut saya tuh. Nah, ada banyak hal sebenarnya, bagaimana manajemen waktu dan pekerjaan keluarga. Jangan lupa bahwa istri itu bukan pembantu, seorang suami bukan majikan. Tidak pantang bagi suami untuk membantu istri dapur dan mengasuh anak. Ya nggak sih, para nabi kita juga ngajarin ya bagaimana mereka ikut nemenin istrinya kok ngurusin urusan domestik. Selain itu, yang paling penting adalah membagi waktu sebaik mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi keluarga. Jangan lupa juga untuk mengkomunikasikan keuangan, memastikan bahwa kita tuh bahwa karena kita mitra, maka harus saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Ini untuk orang-orang yang di awal pernikahan harusnya sudah clear ya.
komunikasi keuangan, berapa biaya pesta pernikahan. Kemarin tuh saya baru dengar ada yang bilang gini, orang-orang tuh kadang-kadang terlalu sibuk ngurusin bagaimana weddingnya, tapi lupa memikirkan bagaimana marriage-nya. Jadi kita tuh pusing pada seremonial pesta, lalu lupa bahwa setelah pesta itu tuh ada kehidupan pernikahan yang lebih real. Bukan keramaian-keramaian pesta aja, kayak gitu. Nah, jangan sampai kita hanya fokus pada mau pesta ini, jangan harus enak makanannya, harus di gedung ini, di gedung itu, lalu lupa kita membahas soal kalau setelah kawin itu kita gimana ya pola pengaturan keuangannya. Kalau setelah kawin tuh kamu mau kita gimana cara komunikasinya. Jangan sampai kita menghabiskan waktu untuk wedding, tapi kita lupa mempersiapkan banyak hal untuk pernikahan yang panjang. Karena percayalah, saya tuh suka bercanda sama teman-teman, percayalah cinta ini akan kadaluarsa ya kan. Kalau ngomongin love itu akan kadaluarsa, sementara kan hubungan pernikahan adalah hubungan yang harusnya terjaga selama-lamanya, once in a lifetime. Kan? Nah, jadi pemahaman bahwa karena kita mitra, kita punya tugas yang setara, maka hubungan-hubungan yang tercipta itu bukan bos dan bawahan, sama-sama punya hak kewajiban yang setara, sama-sama punya suara dan keinginan yang sama-sama berharga. Dan jangan lupa juga, saya selalu bilang ke teman-teman saya bahwa kehidupan pernikahan itu layaknya cermin. Cermin artinya ketika kita melihat suami berlaku sesuatu, percayalah itu adalah cermin dari kita. Kalau dia lagi nyebelin, cek lagi deh. Jangan-jangan yang dia tuh lagi memantulkan sinar dari kita yang nyebelin. Atau begitu sebaliknya. Dan juga memastikan bahwa karena kita mitra, komunikasi-komunikasinya itu harus clear di rumah. Komunikasi-komunikasi itu jangan sampai terumbar-umbar di media sosial. Ngambeknya lama, ngambeknya di luar rumah, so terlanjur bahas status misalnya, padahal orang satu rumah. Hal-hal yang harus diefektifkan di rumah. Nah, yang paling akhir Kak Asri dan teman-teman, jangan lupa untuk terus mengingat bahwa karena pernikahan adalah bagian terkecil, kesatuan terkecil dari kehidupan bernegara misalnya, maka harus segala effort terbaik yang kita lakukan di dalamnya. Kenapa? Agar supaya generasi-generasi yang dihasilkan di rumah ini adalah generasi-generasi terbaik yang paham tentang siapa dirinya, bagaimana pembagian peran nanti, bagaimana nanti dia akan berhubungan dengan orang lain. Dia juga adil, tidak hanya adil terhadap orang lain, tapi juga dia adil terhadap dirinya sendiri. Kira-kira begitu Kak Asri. Oke, makasih Kak Iin materinya. Baik, teman-teman, kita masih punya waktu, karena kita 21.00 akan off gitu ya. Kita komit dengan waktu, tapi nggak apa-apa sih kalau molor-molor dikit. Kalau misalnya masih ada yang ingin didiskusikan, silakan ada yang ingin nanya atau mau men-feedback apa yang disampaikan oleh Kak Iin tadi. Silakan. Atau kalau ada yang sungkan ngobrol, ya ngetik aja di chat. Iya. Ini Hikem ini ya, dia langsung keingat sama talkot person. Iya, soal ya. Nah, itu dia jadi tulis tesis. Ya kan ini kan tesisnya kan soal keluarga-keluarga. Ya. Tesisku tentang pembagian peran. Oke, pembagian peran. Pembagian peran dalam keluarga. Benar. Itu penting kan, ya nggak sih? Iya, makanya. Tapi pembagian peran yang tidak berhasil sih, makanya yang dicari kan datanya orang-orang yang gagal membagi peran di keluarga gitu. Sampai berujung ke perceraian. Silakan nih, ada yang mau nanya. Silakan, ada yang mau bertanya. Oke, Desi Mangkat dan Sririn. Oke, silakan. Ngomong aja nggak apa-apa. Oh iya, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan bahwa alhamdulillah luar biasa sekali materi yang disampaikan.
terutama buat kami khususnya mahasiswa-mahasiswa yang belum menikah tentunya butuh ilmu tentang ini. Dan kami kan masih dalam masa terombang-ambing gitu. Belum. Iya. Iya, tadi saya nyimak penjelasan dari pemateri luar biasa, menyampaikan juga tentang pembagian atau pembagian tugas ya atau peranan dalam keluarga, termasuk tadi yang disinggung adalah peranan dalam ranah publik. Nah, saya tanyakan Bu, dari beberapa diskusi juga yang sempat membahas hal yang sama sebenarnya, tapi memang ada pro dan kontra dalam peranan dalam ranah publik nih antara laki-laki dan perempuan, baik sebelum dan sudah menikah. Ini yang menjadi masalah-masalah yang banyak dikaji. Jadi ada orang yang menganggap bahwa ada perempuan yang memang mungkin karena kalau sekarang itu orang nyebutnya itu wanita karir gitu, terlalu mengejar bahkan sebelum menikah. Biasanya nanti setelah menikah itu akan berdampak buruk untuk keluarganya karena mungkin terlalu fokus dengan karirnya itu yang sudah diusahakan sangat keras. Desi. Suaranya Desi hilang-hilang. Hilang suaranya Desi. Oh iya, astagfirullah. Ya, cek halo. Iya, ada. Iya, ada. Gimana? Terima kasih. Pertanyaan saya ini Bu, sekarang juga saya minta tips sebenarnya sih dari fenomena yang ada itu tentang wanita karir. Nah, wanita itu dia sudah merintis karir dari sebelum nikah dan ada juga yang mendambakan karirnya ini sampai-sampai itu berisiko pada ranah keluarganya gitu. Nah, dalam keluarga itu biasanya terbengkalai karena terlalu mengurus karir. Tapi ya seperti Ibu jelaskan tadi kan bukan berarti perempuan tidak boleh berkarir, tidak boleh dalam. Benar. Tapi masalahnya memang seperti itu Bu, ada juga dalam keluarga perempuan. Paham. Mungkin Ibu bisa. Oke. Terima kasih Desi. Ini keririn dulu atau saya jawab dulu Kak? Keririn dulu aja dulu. Keririn dulu aja ya. Oke sekalian ya. Oke silahkan. Biar sekalian. Sama satu lagi ini dong, ada Hendra Konio. Setelah ini pengen dengar kalau cowok nanyanya apa, ya? Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ririn terima ya? Kasih. Iya Ibu. Oke, silahkan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada pemateri yang sangat luar biasa menyampaikan materi tentang peran gender. Jadi langsung saja ke pertanyaan mungkin Bu ya. Yes. Jadi kan kita ketahui bersama bahwa perkembangan gender ini kan memang sudah mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Nah, apalagi dalam saya sunting tadi dalam materi yang telah Ibu jelaskan yakni tentang pembagian peran. Nah, kalau berbicara soal pembagian peran itu kan pasti masih ada ya Bu, biasanya dalam rumah tangga itu kan ada yang kesetaraan gendernya itu masih kurang, menganggap bahwa perempuanlah yang harus menjaga anak, laki-laki ini taunya hanya bekerja saja dan semua tugas itu diibaratkan kepada perempuan. Dan saya sebagai mahasiswa mungkin yang belum menikah jadi kurang paham dengan menanggapi hal tersebut. Nah, kira-kira menurut pandangan Ibu untuk menanggapi pandangan Ibu tentang kesetaraan gender yang menganggap bahwa perempuan ini tidak ada apa-apanya, taunya hanya di rumah, dan kira-kira solusi apa gitu yang bisa Ibu berikan kepada kami yang belum membina urusan dalam rumah tangga. Mungkin Ibu yang lebih berpengalaman gitu. Terima kasih. Oke, Rin, makasih ya. Lanjut ketiga. Yang Hendra Konio. Silakan. Silahkan Hendra. Atau itu ini ya? Dia raise hand kok, Hendra Konio. Mungkin kepencet kali. Kepencet ya? Oke ya. Ya, jawab aja. Oh, di mute. Nggak apa-apa, itu bisa buka sendiri, Hendra. Oh, di mute ya? Katanya ke mute. Oh, wait. Bisa?
Kayaknya dia harus unmute sendiri deh. Iya, dia harus kan udah aku mintain Astu unmute. Ask to unmute. Bisa, Hendra bisa diklik mic-nya biar unmute. Unmute. Nanti unmute. Aku sudah minta dia unmute. Hai Hendra. Nggak bisa kayaknya. Ini Ntar aja. aja ya, sambil nunggu ya. Sambil nunggu. Jadi itu tadi kan soal si Devi sama Ririn tuh sebenarnya intinya sama ya. Kegalauan mahasiswi ya. Soal melihat banyaknya perempuan berkarir yang kesulitan setelah menikah, atau perempuan yang karirnya bagus lalu setelah menikah redup macam-macam ya. Sebenarnya hal yang membahagiakan adalah adik-adik ini belajar perihal kesetaraan, perihal pembagian tugas yang ideal antara suami dan istri jauh sebelum masuk ke dunia pernikahan. Artinya ketika nanti mau memilih pasangan tuh tidak hanya tentang yang manis-manis aja, maksudnya nggak yang gombal-gombal, tapi juga fokus pada visi misi. Kalau sudah memilih orang, misalnya si Desi nih, oke, aku mau sama si ini ya, misalnya namanya Imam. Oke, Imam, target kita nih kapan nih? Jalan target itu persiapannya jelas gitu loh. Jadi mau pernikahan yang seperti apa nanti, aku nih bekerja, kamu maunya kayak apa nanti. Kayak teman saya tuh suaminya membolehkan dia menjadi apapun, boleh. Syaratnya satu aja, urusan anak-anak jangan keteteran, udah. Itu kan udah bisa dibahas dari awal ya. Atau misalnya, kamu boleh tetap kerja di luar, tapi paling tidak sebelum maghrib kamu udah di rumah. Atau perempuan pun bisa mengajukan hal yang sama, misalnya meskipun kamu pencari nafkah utama nanti setelah kita menikah, ada urusan-urusan domestik yang aku tuh maunya dikerjain bareng-bareng. Kayak tadi ya, saya siapa yang nyuci, siapa yang jemur pakaian, atau bantu aku lagi masak, siapa jagain anak. Itu tuh hal yang harusnya sudah dikomunikasikan sedari awal. Jadi kita tuh fokus pada visi misi. Jadi visi misi itu bukan di sekolah aja, di kampus aja, enggak. Mau menikah pun harus sudah clear itu tuh soal how to communicate about everything, tentang duit, tentang pengelolaan emosi. Teman saya tuh bahkan dia bilang bahwa aku tuh emosian ya. Jadi nanti ketika aku marah, ada kejadian kamu tolong diam aja, boleh kan? Nanti kita bahasnya nanti. Biar nggak meledak terus pecah gitu-gitu. Hal-hal yang secara real sudah kita bicarakan sejak awal itu menurut saya lebih efektif ketimbang gampang itu dibahas aja setelah menikah. Mumpung masih ada kesempatan nih sekarang, apalagi kan kalau kita menikahnya melalui proses ta'aruf tuh itu kan lebih bisa dijelasin ya secara detail keinginan kita atau kekurangan. Saya tuh lebih mudah marah kalau ini gitu, atau saya tuh pengen masih ingin tetap bekerja setelah menikah, pasangan saya tuh pengennya boleh nggak, atau si laki-laki misalnya saya membolehkan istri saya bekerja dengan syarat-syarat seperti ini. Itu tuh harus sudah clear di awal sejak sekarang sehingga tidak ada penyesalan nanti. Meskipun lagi pernikahan itu kan saya menganggapnya apa ya, sekolah yang tidak akan pernah lulus kecuali mati gitu deh, mati masuk surga insya Allah gitu. Tidak akan pernah selesai. Jadi pernikahan itu adalah proses belajar setiap hari, proses belajar terus-menerus. Pasangan itu adalah orang yang harus kita kenali setiap hari, setiap saat beda-beda. Hanya kalau sudah clear sejak awal, sudah tahu sejak awal, paling tidak kita sudah mengantisipasi lebih dulu deh percikan-percikan yang seharusnya tidak terjadi lagi. Kira-kira kayak gitu ya nggak sih, Hikam, Kak Asri? Mungkin ada feedback juga dari Hikam. Iya. Hikam kan belajar. Kamu kan belajarnya hukum keluarga, Kem. Aduh, ya nih. Tapi mohon maaf teman-teman, sekali lagi saya belum bisa on cam. Apa namanya? Benar sekali sebenarnya yang dikatakan sama Kak Indri. Sebelum menikah, memang kita harus sudah selesai membicarakan tentang segala sesuatu persiapan kita untuk hidup
hidup bersama di depan gitu. Maksudnya di masa yang akan datang gitu. Jangan Benar-benar. hanya membicarakan tentang tentang pernikahan menggunakan ini dan itu, undang ini dan itu, makan ini dan Iya, itu gitu. benar. Atau sudah merasa cukup hanya dengan menikah aja. Tidak bisa seperti itu teman-teman, karena bahkan orang yang menikah pun ada banyak sekali yang bercerai gitu. Dan kita tidak mau itu terjadi di keluarga kita kan. Lah, usaha yang harus kita tempuh adalah ya berkomunikasi lebih awal dan menyepakati berbagai macam persoalan sebelum itu terjadi gitu. Karena penyesalan selalu ada di belakang. Karena kalau yang di depan ini pendaftaran lebih nama. Jadi teman-teman, kalau di hukum keluarga itu kita ada namanya surat perjanjian pranikah. Nah, itu teman-teman bisa mengatur itu, yang receh sekalipun bisa diatur sebenarnya. Misalnya tentang mau punya anak atau tidak, mau berapa anaknya atau bagaimana. Misalnya saya nggak mau dipoligami kalau nggak gini-gini. Itu nggak sih? Itu kan ada di syarat-syarat kan. Dan itu ada gitu di hukum kita tuh ada, dan teman-teman bisa menggunakan itu sebagai pengaman lebih awal kayak gitu. Jadi ini kita tidak bicara tentang nanti ada apa-apa, jangan, atau kita sudah bicara tentang negative thinking duluan nih sebelum nikah. Bukan tentang itu, tapi kita harus the best punya for the worst ya. Yes. Kita harus punya kita harus punya rencana kalau ada sesuatu yang buruk terjadi gitu kan. Atau ya paling tidak kita ini manusia lah. Kita sama-sama menyadari bahwa kita adalah manusia yang hati kita itu bisa dibolak-balikan dengan sangat mudah oleh Allah dan lain sebagainya. Itu benar-benar harus dibicarakan lebih awal sebelum kita bicara tentang wedding malahan sebenarnya. Jadi apapun yang akan terjadi di kemudian hari itu usahakan sudah ada sudah ada rencana penyelesaiannya seperti apa, dan tentang pembagian peran itu tidak ada yang kaku sebenarnya, karena semua keluarga itu seharusnya memang punya punya ton berbeda, atau punya semua keluarga pasti ada kesepakatan yang berbeda, ada praktek yang berbeda yang pengalaman-pengalaman yang berbeda kan? Ya, di pengalaman-pengalaman yang berbeda pasti ada gitu. Jadi ya jangan mengikuti pasangan ideal kita nih siapa, Jennifer Bahdi misalnya dengan siapa gitu kan. Jangan ngikutin, atau Raisa dan Hamis gitu. Jangan ngikutin teman-teman, karena Muhammad dan Khadijah. Muhammad dan Khadijah. Ya jangan ngikutin pattern orang gitu. Kita yang harus membuat pattern kita sendiri gitu, dan mengikuti dengan kesepakatan kita di awal. Jadi semuanya harus disepakati. Bagaimana untuk menyepakati itu ya dibicarakan, dan bagaimana untuk membicarakan dengan baik ya itulah sebenarnya kunci-kunci komunikasi itu gitu. Benar. Itu dari saya. Terima kasih. Saya mau nambahin satu lagi ya. Kadang-kadang kan kita gimana? Oke. Tambahin settingan unmute-nya udah aku allow. Jadi kalau ada yang mau bicara sebentar bisa buka aja langsung ya. Oke, lanjut Kak In. Saya tuh selalu bilang ke teman-teman, kalau target menikah itu untuk bahagia aja, percayalah kamu nggak akan dapetin itu. Karena berumah tangga itu artinya kan berkompromi, saling menerima bahwa ketika misalnya kita merasa dia kurang, percayalah dia pun sedang bersabar atas kita yang banyak kurangnya. Sehingga yang paling penting adalah yuk belajar berkomunikasi. Saya tuh dulu paling susah saya membenarkan bahwa karena anak tunggal harus didengerin aja. Diskusi tuh pokoknya apa yang kita bilang mesti ngana iko kayak gitu kan.
Nah, pada akhirnya tuh kita harus belajar berkomunikasi. Perempuan pada umumnya, nggak semua ya, perempuan pada umumnya tuh kan pengen dipahami tanpa ngungkapin ya. Pokoknya kan harus mengerti apa yang kita bilang meskipun tidak terucapkan. Padahal nggak boleh. Laki-laki tidak akan bisa mengerti sepanjang kita nggak ngomong. Nah, saya pribadi juga mengalami hal yang sangat sulit di masa lalu, sehingga untuk bisa belajar itu benar-benar step by step ya. Misalnya, apa yang pengen saya ungkapin itu saya tulis dulu nih, terus saya kirimin pesan. Terus meningkat, misalnya apa yang saya tulis tadi tuh saya tulis, lalu saya baca. Saya tuh sakit hati gini diucapin. Berikutnya lagi naik step lagi ke udah mulai belajar bertutur. Jadi karena dia proses belajar terus menerus sih, jadi memang harus harus terus kita upgrade nih kapasitas komunikasi kita agar relasi-relasi setara tadi itu bisa tercapai. Kira-kira gitu. Oke, Kak In. Masih ada lagi, satu lagi sebelum kita tutup? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, baik. Kita simpulin aja ya. Mungkin keynote, case speech ya dari Kak Iin, silahkan. Oke. Aku mau bilang ini ya, aku mau bilang bahwa, ini aku selalu bilang ke orang-orang, bahwa berumah tangga itu bukan hanya memenuhi naluri insan semata, tetapi harus juga merupakan ibadah dan pengabdian. Dan sesungguhnya apa-apa saja yang membersamai kita itu adalah cerminan diri kita. Maka yuk kita tuh harus belajar untuk menetap pada akhlak-akhlak yang baik, pada niat-niat yang lurus. Kita tuh harus berusaha untuk saling membersamai dengan indah, karena diri dia yang tidak sempurna itu karena dia insan biasa, manusia biasa. Demikian pula sebaliknya kita. Sehingga perlu untuk terus berlembut-lembut bersama. Rumah tangga itu Allah ciptakan, Allah karuniai itu untuk saling menutupi aib, untuk saling menyelimuti kekurangan, sehingga dengan demikian apa yang kita jaga di dunia ini tuh akan bisa menjadi jembatan kita nanti untuk pulang membawa amalan-amalan baik nih, sebagai suami yang baik, sebagai istri yang baik, untuk pulang kembali nanti ya, tercapai semua yang kita inginkan lah, kebahagiaan lahir, batin, dunia dan akhirat insya Allah. Baik, terima kasih Kak Indri Afriani Yasin. Sampai ketemu lagi di topik kelas gender berikutnya. Dia minimal 2 pekan sekali, maksimalnya sebulan sekali, karena memang kita menyesuaikan situasi dan kondisi narasumber. Karena yang kebetulan waktunya terluang, baru bisa kita laksanakan. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga karena ini alhamdulillah PPKM semakin longgar, nanti mungkin ini udah nggak PPKM ya? Masih ada lagi kali. Oh, oke. Masih ada. Nanti kita bisa ketemu secara offline ya. Baik, demikian. Nanti kalau untuk nyimak materi bisa dilihat di YouTube-nya Salam Puan nanti ya. Biasanya kita kita rekam, kita taruh di situ ya buat dokumentasi aja. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akhiri kelas malam hari ini. Sampai ketemu lagi pada kelas berikutnya. Makasih ya.